Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Para pemirsa TV NU Pesanggerahan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah, salawat serta salam terlimpah curahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV NU Pesanggerahan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini bulan Ramadan yang penuh rahmah, penuh maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bahwa puasa dibagi menjadi tiga. Yang awalnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah dijauhkan dari api neraka. Salat tarawih sangat banyak pengikutnya karena mendapatkan rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita pertandingan ada pada babak penyisihan, berikutnya adalah semifinal, dan berikutnya ada terakhir final. Maka pada fase-fase berikut bisa kita lihat bersama pada jamaah, semakin hari semakin banyak kemajuan, artinya semakin maju jamaahnya. Jadi tambah sedikit karena semifinal dan kita terakhir final. Mudah-mudahan kita dapat melaluinya dengan mendapatkan maghfirah dan dijauhkan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, puasa adalah panggilan bagi orang-orang yang beriman. Yang dipanggil adalah amanu. Berikutnya untuk mendapatkan tattaqun. Maka konteksnya adalah amanu wattaqau. Iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia ataupun di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV NU Pesanggerahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam Al-Qur'an, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat, adalah amanu wattaqau, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya adalah iman dan takwa. Maka akan diberikan oleh Allah kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan di akhiratnya nanti. Baik di dunia kita mendapatkan kebahagiaan berupa jannah. Digambarkan oleh Rasulullah bahwa keluarga yang tenang itu merupakan surga di dunia. Artinya baiti jannati. Mereka kita bentuk surga di dalam rumah tangga kita. Nggak usah nunggu kita di akhirat nanti. Dikala kita rumah tangga tentram, tenang, itu sudah merupakan surga yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah wafil akhirah, kebahagiaan di akhirat nanti. Kebahagiaan di akhirat yaitu berupa surga, yang mana kenikmatan semua yang kita tidak didapat di dunia, kebahagiaan itu, kesenangan itu akan kita dapat di akhirat nanti.
Berikutnya, bahwa bisa kita lihat tanda-tanda dari seseorang ahli surga bisa digambarkan di dalam kehidupan seperti apa tanda daripada ahli surga itu. Yang pertama adalah wajhun malihun, muka yang menyenangkan. Artinya setiap kali kita bertemu kepada siapapun, kita harus menunjukkan muka yang menyenangkan. Itu merupakan tanda daripada ahli surga. Wajhun malihun, muka yang menyenangkan. Jadi setiap kali bertemu kepada teman, tetangga, saudara, siapapun, kita tunjukkan dengan wajah yang menyenangkan. Mudah-mudahan setiap saat kita ketemu kepada siapapun harus menunjukkan wajah yang menyenangkan. Berikutnya, tanda daripada ahli surga yang kedua adalah yadun syakiyun, tangan yang selalu bersedekah. Maka di saat kita mempunyai rizki berupa harta benda, hendaknya kita rajin bersedekah. Dengan bersedekah, maka itu merupakan tanda dari ahli surga, yang mana setiap saat kita bisa bersedekah dengan harta benda kita. Kalau kita kondisi sedang tidak ada rizki, berkurang rizki, maka kita bisa mesem kepada yang bertemu, itu sudah merupakan sedekah bagi kita. Berikutnya adalah qalbun taqiyun, hati yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hati yang takut kepada Allah, itu merupakan tanda daripada orang yang ahli surga. Berikutnya adalah lisanun fasihun, yaitu berucap yang baik, karena kebaikan itu semata-mata datang dari Allah, sehingga apa yang keluar dari kita, kebaikan itu akan kembali kepada kita. Jangan sekali-sekali kita berucap yang buruk, karena keburukan itu hakikatnya akan kembali kepada kita. Maka lisanun fasihun adalah lisan yang fasih, yang berkata enak kepada siapapun, sehingga kebaikan itu akan kembali kepada kita. Maka bisa dikatakan ucapan adalah doa. Ucapan yang baik hakikatnya akan kembali kepada kita karena merupakan doa yang diaminkan oleh malaikatnya Allah. Jangan sekali-sekali kita berkata yang buruk, karena keburukan itu akan kembali kepada kita. Mudah-mudahan dengan tanda-tanda surga yang bermacam-macam tadi, mulai dari wajhun malihun, hati wajah yang menyenangkan, tangan yang selalu bersedekah, peduli kepada fakir miskin, karena hakikatnya puasa ini melatih pada diri kita untuk bersedekah, melatih diri. Pada dasarnya puasa ini adalah merupakan latihan bagi diri kita, latih untuk kita dapat menahan lapar, haus, karena juga semua itu, lapar dan haus ini merupakan latihan merasakan bagaimana kita sebagai seorang yang sedang lapar, sedang tidak punya apa-apa. Maka di bulan puasa ini untuk melatih jiwa kita, supaya kita merasakan bagaimana rasanya orang tidak makan, tidak minum, lapar dan haus. Berikutnya adalah kita, puasa ini adalah sebagai latihan buat kita. Atau ada Imam Ghazali membagi puasa itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, puasa awam. Puasa cuman bisa menahan lapar, haus, dan tidak berhubungan
suami istri. Tetapi mari kita tidak cukup seperti itu saja, kita tingkatkan, yaitu menjadi puasa khusus. Puasa khusus yang mana puasa itu bisa menahan lapar dan haus dan tidak berhubungan dengan suami istri. Berikutnya kita bisa menjaga apa yang ada di dalam tubuh kita, menjaga lubang yang 9, mulai dari 2 mata, pandangan yang menyebabkan bangkitnya syahwat, menjaga lubang mulut supaya tidak sembarangan kita berucap, dan berikutnya telinga tidak mendengarkan sesuatu yang menyebabkan rusaknya puasa. Berikutnya di lubang yang 2, ya, ini ada lubang telinga, ada 2 lubang mata, 2 lubang telinga, mulut, hidung, dan yang 2 dicari sendiri. Maka semakin besar lubang di dalam tubuh kita ini, semakin besar dosa yang kita dapatkan kalau kita tidak dapat menjaga lubang daripada yang 9 itu. Maka mari kita tingkatkan puasa kita, jangan cuma sekedar bisa mencegah lapar dan haus. Kam min shaimin laisal ju' wal atas. Banyak orang yang cuma dapat menahan lapar dan hausnya saja, karena tidak dapat menahan daripada ucapannya. Terutama juga tangan-tangan kita di zaman modern ini, ya, jangan sekali-kali melihat atau menonton HP yang dapat membangkitkan syahwat kita, yang mana kalau syahwat kita tidak kita jaga akan dapat merusak daripada puasa itu sendiri. Mudah-mudahan dengan puasa yang tahu bahwa puasa itu cuman tidak sekedar mencegah lapar dan haus saja, maka mari kita tingkatkan puasa kita mencapai puasa yang khusus dan khususil khusus. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada saat ini dapat bermanfaat bagi pemirsa semuanya dan juga bagi yang menyampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.